Hai, Anda orang-orang baik dan hebat. Ketemu dengan saya lagi, Erianti Alfian Rusid. Kali ini saya akan menjawab komentar akun TikTok @melvin.tanjung. Seharusnya ilmu hukum mulai dikenalkan di sekolah lanjutan. Mengenalkan ilmu hukum di tingkat SMA atau SLTA memiliki potensi manfaat dan tantangan. Manfaat: peningkatan kesadaran hukum. Pengenalan dini dapat menumbuhkan kesadaran hukum sejak usia muda, sehingga masyarakat lebih memahami hak dan kewajiban mereka. Ini penting untuk menciptakan masyarakat yang taat hukum. Pencegahan pelanggaran hukum. Pemahaman hukum yang lebih baik dapat mengurangi angka pelanggaran hukum, karena masyarakat lebih mengerti konsekuensi dari tindakan mereka. Kemudian, partisipasi warga negara yang lebih aktif. Masyarakat yang memahami hukum cenderung lebih aktif berpartisipasi dalam proses penegakan hukum dan pembuatan kebijakan. Kemudian, persiapan karir hukum. Bagi siswa yang tertarik dengan hukum, pengenalan di SMA atau SLTA dapat menjadi bekal awal untuk melanjutkan studi hukum di perguruan tinggi. Tantangan: kurikulum yang padat. Menambahkan mata pelajaran hukum di SMA atau SLTA akan menambah beban kurikulum yang sudah padat. Perlunya perencanaan matang agar tidak membebani siswa. Kemudian, ketersediaan guru. Membutuhkan guru yang berkualitas dan terlatih untuk mengajar hukum di tingkat SMA atau SLTA. Ini memerlukan pelatihan guru yang memadai. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran hukum di SMA atau SLTA perlu disesuaikan dengan usia dan tingkat pemahaman siswa. Materi yang terlalu kompleks dapat membingungkan siswa. Materi yang relevan. Pemilihan materi hukum yang diajarkan perlu disesuaikan dengan konteks lokal dan kebutuhan masyarakat. Materi yang terlalu umum atau teoritis kurang efektif. Mengenalkan ilmu hukum di SMA atau SLTA berpotensi besar, namun memerlukan perencanaan yang matang dan komprehensif. Bukan sekedar menambahkan mata pelajaran baru, melainkan integrasi yang bijak ke dalam pengajaran yang efektif. Alternatif lain adalah memasukkan unsur-unsur pendidikan hukum ke dalam mata pelajaran lain yang sudah ada, seperti PPKN atau sosiologi, sehingga integrasinya lebih alami dan tidak membebani siswa. Penting untuk diingat bahwa tujuannya bukan menciptakan ahli hukum muda, melainkan menumbuhkan kesadaran dan pemahaman hukum dasar bagi seluruh warga negara. Apa contoh materi hukum yang bisa diajarkan di SMA? Materi hukum yang diajarkan di SMA perlu dipilih secara cermat agar sesuai dengan tingkat pemahaman siswa dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa contoh materi yang bisa diadaptasi. Dasar-dasar hukum terdiri dari hukum dan masyarakat. Peran hukum dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, perbedaan antara norma hukum dan norma sosial, sumber-sumber hukum di Indonesia seperti undang-undang, peraturan pemerintah, kebiasaan. Fokus pada pemahaman konsep dasar, bukan detail teknis. Hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia, jenis-jenis hak asasi manusia, Deklarasi Universalitas Hak Asasi Manusia, pelanggaran hak asasi manusia, dan upaya pemulihannya di Indonesia. Contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia yang relevan dan mudah dipahami siswa. Kemudian, kewarganegaraan dan nasionalisme. Pengertian warga negara, hak dan kewajiban warga negara, peran warga negara dalam menjaga keutuhan NKRI, proses pembuatan undang-undang, fokus pada partisipasi aktif warga negara. Kemudian, peraturan perundang-undangan. Penjelasan sederhana tentang jenis-jenis peraturan perundang-undangan seperti undang-undang,
peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan juga peraturan daerah. Kemudian proses pembentukannya dan hierarki peraturan perundang-undangan. Jadi bisa diberikan contoh peraturan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Hukum yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Hukum perdata. Pengantar hukum perdata seperti konsep perjanjian jual beli, sewa menyewa, kemudian hak milik, dan tanggung jawab perdata seperti kecelakaan lalu lintas. Fokus pada contoh kasus sederhana dan mudah dipahami. Kemudian hukum pidana terdiri dari pengantar hukum pidana seperti pengertian kejahatan, unsur-unsur kejahatan, dan jenis-jenis kejahatan baik ringan, sedang, sampai dengan berat. Fokus pada pemahaman konsep dasar dan pencegahan kejahatan. Hindari detail teknis yang kompleks. Kemudian hukum keluarga seperti pengantar hukum keluarga terdiri dari pernikahan, perceraian, hak dan kewajiban orang tua dan anak. Materi perlu disajikan secara sensitif dan sesuai dengan norma-norma kesusilaan. Kemudian lanjutannya juga yang bisa diberikan adalah hukum konsumen, seperti hak dan kewajiban konsumen, perlindungan konsumen, cara menyelesaikan sengketa konsumen. Berikan contoh kasus yang relevan dengan pengalaman siswa seperti membeli barang atau jasa. Kemudian, hukum yang dapat diberikan materinya adalah hukum lingkungan. Pengantar hukum lingkungan tentunya seperti pencemaran lingkungan, pencemaran lingkungan hidup, dan upaya pelestarian lingkungan. Berikan juga contoh kasus pencemaran lingkungan di sekitar siswa. Metode pembelajarannya adalah yang interaktif tentunya dan partisipatif sangat penting seperti diskusi kelompok, studi kasus, simulasi persidangan sederhana, atau pembuatan poster atau presentasi. Hal ini akan membuat pembelajaran lebih menarik dan mudah dipahami siswa. Penting untuk menghindari materi yang terlalu teoritis dan menekankan pada aplikasi hukum dalam kehidupan sehari-hari. Demikian jawaban saya atas pertanyaan atas komentar dari akun TikTok @melvin.tanjung. Kita pasti akan ketemu lagi. Terima kasih Anda orang-orang baik telah mengikuti akun saya. Salam, Arianti Alfian Rusid.